Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap kembali ya, mendengarkan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 landasan utama, di mana kita akan belajar tentang mengenal Allah gitu ya. Kita coba pelajari dulu 3 landasan utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, berdasarkan Quran surat Az-Zariyat 5. Artinya, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam ayat ini adalah tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Apa sih tauhid itu? Artinya tauhid itu adalah memurnikan ibadah untuk Allah semata-matanya. Artinya kita beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Artinya menduakan Allah. Artinya kita tidak percaya kepada Allah. Artinya kita percaya kepada yang lainnya gitu. Gitu ya. Artinya kita menyembah yang lainnya selain menyembah Allah. Itu jangan. Itu syirik namanya. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyrikuna bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan yang lainnya, dengan sesuatu yang lainnya. Biasa itu benda, bisa itu apa. Misalkan kalau di luar itu ada sesuatu hal ya. Ini berdasarkan agama kita. Karena ini online sifatnya, saya nggak bisa menyampaikan lebih jauh lagi tentang agama. Karena kalau online ini bisa dilihat oleh apapun ya kan. Agama kita kan tentunya berseberangan ya. Artinya ya kita saling menghargai tentang agama gitu ya. Kemudian apabila ditanya apakah 3 landasan utama yang wajib diketahui manusia ya. Jawabannya apa teman-teman? Maka teman-teman bisa menjawab mengenal Allah Azza wa Jalla ya, atau mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan mengenal Allah dulu. Dari 3 perkara itu kita mengenal Allah, mengenal apa? Mengenal apa tadi? Setelah mengenal Allah, mengenal agama. Mengenal agama, kita sebelum lebih jauh kita harus mengenal agama dulu teman-teman gitu, dan mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan bahas dulu tentang mengenal Allah. Jika ditanya teman-teman siapa Tuhanmu, maka teman-teman katakanlah Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmat yang dikaruniainya. Dan dialah sembahanku, tiada bagiku sembahan yang hak selain dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya segala puji bagi Allah atau hanya milik Allah, pemeliharaan semesta alam, yang memelihara semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Artinya tentang mengenal agama ya. Semua yang ada selain Allah disebut alam, ya kan? Semua yang ada selain Allah disebut alam, dan aku adalah bagian dari semesta alam ini. Allah itu bagian dari semesta alamnya, gitu ya. Allah itu yang menciptakan alamnya, gitu. Selanjutnya jika ada ditanya melalui apa Anda mengenal Tuhan, maka hendak Anda menjawab atau teman-teman bisa menjawab melalui tanda-tanda kekuasaannya dan melalui ciptaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Sedangkan di antara ciptaannya ialah 7 langit dan 7 bumi, serta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa min ayatihi wa min ayatihil lailu wan naharu was samsu wal qamar
la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari wa tasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam bertemu siang dan adanya matahari dan bulan. Tentunya janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah pula kamu bersujud kepada bulan. Itu udah jelas ya. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu benar-benar hanya kepadanya beribadah, percaya kepadanya, beribadah kepadanya. Itu Quran surat Fussilat ya. Langsung saja kita coba untuk pembelajarannya. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa ya. 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menutup malam kepada siang, senantiasa mengikutinya dengan cepat, dan dia ciptakan pula matahari dan bulan serta bintang-bintang ya, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah hendaknya hak Allah menciptakan dan memerintahkan itu. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Itu Quran surat Al-Arab ya, ayat 54. Tuhan inilah yang hak untuk disembah. Ya, dalilnya ada di sini. Kita coba bahas ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal zina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Artinya sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang telah menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap, serta menurunkan hujan dari langit, lalu dengan air itu dia menghasilkan segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah.